Selamat pagi para teman-teman, para pendengar. Di sini kami akan melaksanakan podcast yang dimana tentunya podcast ini akan sangat bermanfaat, sangat menginspirasi, dan tentunya menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman, terutama para kaum wanita. Nah, sebelum para teman-teman acara podcast kita, saya akan perkenalkan kakak-kakak dari tim podcast. Ada Joyce Regar, Rumianisi Barani, Lita Pasurida, dan Trio Panjaitan. Nah, dan saya sendiri adalah Lydia Nenggolan. Yang dimana podcast ini sangat menginspirasi bagi teman-teman perempuan, yang terutama bagi perempuan Batak. Tentunya, podcast kali ini dihadirkan oleh narasumber dan bintang tamu yang sangat menginspirasi, sangat berpotensi, dan juga menjadi salah satu contoh yang terbaik bagi perempuan Batak di era saat ini. Sebelumnya, Inang, saya izin bertanya, untuk podcast ini apakah kita memanggil Inang atau Ibu untuk demi kenyamanan berbincang-bincang kita? Karena dirimu tadi membawa perempuan Batak, ada baiknya memanggil Inang. Baik, Inang. Nah, sebelum kita masuk ke acara podcast kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang sangat menginspirasi perempuan Batak di era milenial saat ini. Kepada Inang Juwita Manurung, saya persilakan Inang untuk memperkenalkan diri. Kalau sebentar saya sambil ini di charger biar nggak terganggu nanti. Kalau saya harus ceritakan siapa diriku, nanti agak mutar nanti otaknya yang mendengarkan. Yang pasti saya S1, Sarjana Teologi. Saya sebenarnya sekolah pendeta. Kemudian setelah wisuda dari sekolah pendeta, saya berkecimpung di dunia lembaga swadaya masyarakat, jadi pemberdayaan masyarakat ya, society development di Jakarta, kemudian lanjut ke Jogja untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bergabung di Rifka Anissa, kemudian pindah ke Solo dan mendirikan lembaga pemberdayaan dan perlindungan untuk perempuan muda, Talitakum Solo. Jadi Talitakum Solo itu saya mendirikan itu tahun 2009. Kemudian balik ke Sumatera di tahun 2014 pertama sekali itu mendampingi pengungsi Sinabung. Kemudian balik lagi ke Jakarta tahun 2015 berkecimpung di dunia politik. Jadi saya menjadi staf ahli di anggota Dewan DKI Jakarta. Kemudian tahun 2016 berpindah ke Sumatera untuk melakukan pendampingan terhadap petani di 4 kabupaten di kawasan Danau Toba. Saya spesialisasi gender mainstreaming. Jadi membawa diskusi kepada bapak-bapak petani di kode-kode tua, di rumah-rumah, sampai 4 kabupaten ya, 4 kabupaten di kawasan Danau Toba. Kemudian tahun 2017 saya memutuskan keluar dari lembaga itu, dulu saya di KSPPM. Kemudian saya mendirikan sekolah adat Inang Nolibasa, rumah persejaraan tradisional Inang Nolibasa. Jadi kalau namaku dikasih mamaku yang ngasih ya. Juwita Villa Saduran Manurung, sarjana teologi detailnya. Jadi kalau aku pikir-pikir sekarang dibilang orang Batak itu memang nama itu adalah Tondi, benar sekali. Jadi Juwita itu kan artinya kekasih, cantik. Hatimu harus cantik katanya. Villa itu apa? Tempat penginapan kan. Sauduran. Jadi gak pernah dimanapun aku berada sepi. Dimanapun aku tinggal selalu tempat orang berkumpul, tempat orang ngobrol, tempat orang diskusi. Tapi tentunya tidak tempat bergosip. Kalau bergosip kuisir itu. Karena nggak berkualitas kan pembicaraan. Lebih baik saya sendirian selama setahun pun saya tahan sendirian di rumah. Yang penting tidak membicarakan yang tidak berkualitas. Itu kira-kira perkenalannya. Jadi lompatan itu hingga akhirnya saya mulai dari tahun 2017 di dunia budaya. Saya pelaku tradisi dan pelaku budaya. Jadi saya menyebut diri saya sekarang adalah pelaku tradisi dan pelaku budaya. Tugas kita adalah menggali kembali tradisi-tradisi yang sudah hampir punah, bahkan yang sudah punah. Nanti saya akan bercerita tradisi apa yang sudah punah dan kemudian berhasil dihidupkan kembali, yang kebetulan di komunitas itu saya menjadi ketua dalam penyelenggaraannya. Itu mungkin dulu perkenalan di awal, nanti saya bisa bercerita lagi lebih jauh. Terima kasih untuk Inang Juwita yang tentunya buat para pendengar podcast, pengalaman Inang yang sangat sungguh luar biasa, pengalaman yang sangat menginspirasi bagi kita perempuan untuk bisa memberdayakan, mengambil pembelajaran, serta meniru Inang Juwita sebagai salah satu inspirasi perempuan Batak di era saat ini. Nah, selanjutnya teman-teman podcast, banyak hal yang akan kita ceritakan di podcast hari ini yang tentunya sangat menarik dan tentunya sangat menginspirasi. Nah, seringkali
banyak hal-hal di era Batak saat ini, terutama bagi perempuan, terjadinya ketidakadilan secara tidak langsung, termasuk dari pembagian dalam rumah, adat istiadat, dan ini menjadi salah satu problem di daerah Tanah Batak yang masih terjadi saat ini. Oleh karena itu, pada hari ini kami tim dari podcast akan mengangkat judul podcast kita hari ini, yaitu Suara Hati Perempuan Batak. Nah, selanjutnya, jikalau kita tinjau ya Inang, dari permasalahan perempuan Batak saat ini, itu dari contoh kecil Inang dari dalam masalah keluarga, itu seringkali terjadi ketidakadilan seperti pembagian hak antara laki-laki dan perempuan, yang dimana seringkali laki-laki dalam Batak itu sangat diutamakan, bahkan itu sangat dibela. Bagaimana sudut pandang dari Inang terhadap permasalahan tersebut, Inang? Jadi sebenarnya kalau bercerita tentang posisi perempuan di Batak, budaya Batak ya, kemudian dulu sekarang. Jadi kalau apa yang kamu lihat sekarang itu kamu kira itu Batak, sebenarnya bukan. Itu kebatak-batakan, ala Batak. Bahkan banyak orang Batak yang hanya punya marga. Tapi pertuturan pun sudah tidak tahu, adat budayanya pun sudah tidak tahu, bahkan tariannya pun tak tahu, seni bela dirinya tidak tahu, aksaranya tidak tahu, seni ukirnya tidak tahu. Banyak sekali loh produk budaya Batak itu. Nah, cara tentang ideologi di Batak dan filosofi itu banyak mengalami pergeseran ketika POC Belanda masuk ya ke tanah Batak. Kalau bicara di awalnya, apakah menang seperti yang sekarang? Tidak. Opta martua didogor-dogor, mulani pulung-pulungan, mulani ubat-ubatan, ubat-ubatan ni boru. Si baso bolon, mulani dundang, mulani salah, mulani apang. Bayangkan permulaan segala sesuatu. Mulani apang, mulani dundang, mulani salah, mulani ujar-ujaran, mulani pulung-pulungan ni inang si baso bolon. Bukan amang si baso bolon. Inang si baso bolon, opung boru si baru dia parujar. Jadi dunia ini diciptakan menurut cerita sejarah Batakologi melalui tangan seorang perempuan yang bernama Opung Boru si Boru dia parujar. Nah dia ujar-ujaran, nah dia uji-ujian katanya. Dialah mula segala sesuatu. Tapi kemudian tiba-tiba di era zaman POC masuk ke Indonesia, khususnya ke tanah Batak, kemudian membawa budaya patriarki dari Belanda dan diadopsi oleh orang Batak loh ya. Kemudian mereka balik ke Belanda, sekarang mereka sudah equal, tapi orang Batak tetap menjadi patriarkat. Jadi budaya aslinya orang Batak bukan budaya patriarkat. Bukan, bahkan saat equal. Kenapa? Salah satu yang bisa kita lihat adalah dari Netolu. Nah, kalau terjadi percekcokan, terjadi ketidakadilan di dalam keluarga, itu sebenarnya bisa kita lebih bicara kepada mindsetnya keluarga itu sendiri. Bagaimana keluarga itu dibangun, bagaimana keluarga itu didik, bagaimana pemahaman orang tuanya terhadap budaya asli Batak. Nah, kalau ternyata dia mengaku Batak, tapi budaya yang diadopsi adalah memang budaya Barat zaman dulu loh. Karena sekarang Barat itu sudah equal, udah egaliter, mereka sudah tidak lagi saling menindas, tapi kita malah memelihara itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, filosofi dari Sinamot, contohnya. Sudah mahape marhasohotan holang alan di Sinamot, kan? Nah, tapi kalau dipikir-pikir secara ini, kalau misalnya apa yang berkembang sekarang lah, kalau laki-laki bilang perempuan itu dibeli, sebenarnya yang ditindas hanya perempuan kan? Tidak. Dia menindas dirinya sendiri, senjata makan tuan. Kenapa? Ketika dia bikin Sinamot, ketika dia bilang bahwa perempuan itu dibeli, maka perempuan jual mahal, bilang hasil maunya harus tinggi. Kalau dia nggak sanggup, maka gagal lah, gitu kan? Padahal sebenarnya filosofi dari Sinamot bukan itu. Filosofi Sinamot itu harta. Maka ada marhusip. Ngapain waktu marhusip itu? Marhusip itu adalah membicarakan seberapa mampukah laki-laki membagikan hartanya kepada pihak perempuan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Bukan seperti sekarang, seberapa tinggi pendidikan perempuannya, kan? Jadi bukan kalau dulu itu dia mana boleh nemu berapa yang bisa kalian kasih gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang itu justru kami minta sekian.
ujungnya setipis sangge lah kan. Gagal hanya gara-gara sinamot yang kurang. Gitu. Jadi kecaruk-marukan yang terjadi di keluarga Batak maupun di lingkungan sosial Batak itu adalah diciptakan oleh Batak sendiri dengan mengadopsi budaya yang masuk ke tanah Batak. Kalau budaya Batak sendiri sebenarnya sangat equal. Coba kita perhatikan ya, kalau cerita tradisi opung ya, yang sakti itu apakah hanya laki-laki? Tidak, perempuan. Cuman laki-laki disebut dia datu dulu, perempuan disebut si baso. Punya kesaktian yang sama? Punya kesaktian yang sama. Hingga sekarang itu masih diyakini, sehingga kita masih banyak kalau sakit yang masih percaya dengan kearifan lokal ya, dia akan berobat kepada Nemboru, berarti kesaktian yang sama dengan laki-laki. Sekarang kemudian muncullah istilah-istilah yang mengatakan bahwa perempuan hanyalah pengikut, pangihut-ihut itu. Padahal kenapa nama sekolah adat saya adalah Rumah Persajaran Tradisional Inang Nolibasa? Tondi rumah Batak adalah perempuan. Tondinya adalah perempuan. Paramak nasoha balunan, partataring nasora mito, persakalan nasora mahiyang. Jadi kalau dia tidak perbahul-bahul nabolon, habislah satu rumah itu. Makanya dibilangkan kalau ibu meninggal, roh rumah itu hilang. Pertarus nasua sudan, permeme si berduton, perpoda si ingoton, pertona si utono. Jadi air susunya tidak berkesudahan, dia sumber kehidupan. Apa yang permeme si berduton, apa yang dia mamahkan kita harus makan, artinya apa yang menjadi nasihat-nasihat dia, apa yang dia lakukan itu kita tiru dengan baik. Kemudian itu yang harus ditiru, ya. Jadi dia adalah sumber pendidikan, dari sumber kehidupan, sumber pendidikan. Parpoda si ingoton, nasihatnya harus diingat. Partona si hutonon, kalau kasih pesan Rio Panjitan harus kau kerjakan. Makanya dibilang durhaka kalau orang yang tidak mengikuti pesan dari orang tuanya. Jadi perempuan itu sangat memegang peran penting dalam budaya Batak sesungguhnya. Nah, kemudian masuklah budaya luar tanpa filter ke tanah Batak. Kemudian orang Batak banyak yang menjadi ala-ala Batak. Kebatak-batakan istilahnya. Namboru Lopian contohnya kan ikut berperang dia. Namboru Lopian itu ikut berperang. Senjatanya 2 pula lagi. Ada satu ulus itu yang itu sebenarnya hanya dipakai oleh laki-laki, yaitu ulus si Marinjam Sisi. Tapi ada satu perempuan yang hanya dia yang boleh memakai itu. Namboru Lopian. Jadi banyak kisah-kisah sebenarnya kalau kita bercerita dulu supaya saya tidak terganggu ini dalam menjelaskan. Selain moderator saya kira lebih baik tidak kelihatan dulu videonya dimatiin. Saya terganggu soalnya kalau Rio itu bercermin-cermin di kamera, saya terganggu. Otak saya langsung nggak jalan soalnya, maaf sekali ya. Because I don't want to waste my time to speak here. Gitu. Karena kalau saya tanya ulang sekarang Rio, apakah do you listen what I say? Pasti dia nggak dengar. Karena dia sibuk dengan dirinya bernasib ria di depan saya, gitu kan? Nah, itu dia kira-kira Lydia untuk pembuka ya. Bagaimana terjadi kecaruk-marukan itu adalah mindset yang dibangun, informasi yang didapat tanpa filter, kemudian itu diterapkan di dalam keluarga. Padahal ada dalihan natulu. Dalihan natulu itu adalah Pitagoras, ya, segitiga sama sisi, bukan segitiga sama kaki. Jadi dia sama tingginya sebenarnya, berputar itu kan, berputar. Dan dulu Raja Boru itu bukanlah laki-laki, tapi perempuan. Tapi sekarang kan suaminya yang maju, gitu. Jadi makanya banyak kekacauan sebenarnya kalau di budaya Batak itu yang harus diperbaiki. Nah syukurnya banyak sekali kelompok-kelompok termasuk para profesor, para ahli sastra, para ahli sejarah yang mencoba menggali kembali sejarah Batak, yang memberikan hati ke situ. Jadi saya ada beberapa kali menjadi pembicara di FGD Batakologi. Jadi mereka sekarang lagi sibuk, termasuk soal ulus. Banyak sekali sebenarnya yang jadi salah satu saya buat untuk menjelaskan di pembuka ini, mengapa saya sebagai perempuan bunuh diri kelas, turun dari kota hingga masuk ke sebuah pedesaan, mengambil tempat sunyi untuk membangun, memberdayakan Bonapasogit, khususnya perempuan, adalah mengingat pesan opung yang mengatakan tubuh ma anak na raja boruna ujama notari. Jadi perempuan itu memang tugasnya memperbaiki. Anak perempuan itu memperbaiki, bukan babada-badahon. Tahu kan babada-badahon? Si bola huta, bikin berantem keluarga.
tubuh ma anak naraja boru na ujama notari upi suya pangnaopat itu sebenarnya tolu raja bius, satu raja boru. Kalau berantem 3 raja ini, maka raja boru yang mendamaikan. Tugas raja boru itu selalu mendamaikan. Dulu itu perempuan yang maju, sekarang suaminya yang maju. Jadi simpel aja sebenarnya, meskipun panjang lebar aku jelaskan. Kenapa seperti itu? Apa pandangan Inang dengan yang terjadi sekarang? Adalah mindset. Bukan mindsetnya orang Batak, tapi mengikuti budaya yang tanpa filter masuk, lalu dia mengaku-ngaku Batak, karena dia punya marga aja. Sebenarnya cara-cara yang dia gunakan itu untuk mengelola keluarganya adalah cara Barat zaman dahulu, bukan sekarang. Kalau sekarang mah, mereka sudah merdeka, kita yang tertindas terus dengan diri kita. Nah, kemudian untuk menambah itu sebabnya dibilang Batak itu berasal dari kata apa? Batahi. Jadi membentengi. Lydian lahir, tugas pertamamu adalah membentengi tanah Batak dari penjajahan. Baik penjajahan secara pemikiran maupun penjajahan secara nyata, misalnya perebutan harta atau lain-lain. Tapi yang paling utama adalah penyerangan pikiran, penindasan pikiran, itu yang paling penting. Neokolonialisme itu dilakukan dengan cara ini yang direbut. Jadi kalau aku bilang pesan di awal walaupun masih ini pembuka, jadilah Batak. Apa itu rupanya Batak Namboru? Nanti aku jelaskan lagi. Itu mungkin. Intinya, buat teman-teman pendengar podcast, kita dapat mendengarkan yang dijelaskan oleh Inang Juwita ini sangat bermanfaat ya. Bahwasanya seringkali ketidakpahaman kita, ini sudah diluruskan oleh Inang Juwita, bahwasanya adat Batak itu tidak menjunjung ketidakadilan gender. Adat Batak itu tidak menjunjung perbedaan antara laki-laki dan perempuan, teman-teman podcast. Tapi melalui bintang tamu kita hari ini, kita diajak menjadi seorang perempuan Batak yang sejati, seorang perempuan Batak yang membawa kedamaian, perubahan, serta perempuan Batak yang sesungguhnya sesuai dengan adat istiadat kita. Selanjutnya, Nang, kembali kami memberikan pertanyaan sesuai dengan banyaknya yang sudah dilakukan di era saat ini, Nang, pemberdayaan perempuan. Nah, masih banyak ketidakadilan dalam budaya yang saat ini memang sudah budaya lain yang pada nyatanya dan pada sesuai dengan yang kami dapat, yang seperti Nang katakan, itu seringkali kami menganggap bahwasanya itu kami selalu ditindas, kami selalu tertinggalkan, dan banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan, namun seringkali upaya yang terjadi itu semakin membawa perempuan Batak ke arah milenial, modernisasi, namun tidak membuat perempuan Batak itu bersikukuh pada kebudayaan Batak itu sendiri. Misalnya, Nang, kami perempuan Batak saat ini, kami mengikuti modernisasi, tapi seperti yang Nang bilang, kami seringkali tidak mengerti lagi bagaimana tortor, bagaimana itu adat istiadat Batak. Yang pada akhirnya itu kami semakin jauh dari kebudayaan Batak saat ini. Bagaimana menurut pandangan dari Inang terhadap hal tersebut, Inang? Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budaya. Jadi jangan sampai hanya marga di situ. Kamu punya marga. Kamu berapa baru nenggolan. Bahasa Batak agak marpasir-pasir lah, gitu kan? Tahu akta Batak? Tidak. Bisa manitiari? Enggak. Tahu tortor? Enggak. Enggak. So I want to ask you, you lose your identity. Budayamu itu adalah identitasmu. You lose your identity. Jangan pikir budaya yang masuk dari luar itu lebih keren dari budaya yang ditinggalkan. Tidak. Enggak. Dan lihat sekarang kenapa orang berlomba-lomba berfoto kalau dia sudah pakai ulus. Sebenarnya jauh lebih cantik dia ketika pakai ulus, kan? Tapi takut dikatakan tidak modern. Kenapa takut dikatakan tidak modern? Nah, saya cerita ya. Zaman modern, jadi kan ada zaman barbarisme, kemudian zaman abarbarisme, zaman abad pertengahan, kemudian masuk ke peradaban. Masuk ke milenial, masuk ke generasi X. Kan? Kalau kami milenial, kalian generasi X. Nah,
Sebenarnya kita ini takut dibilang tidak modern. Jadi ada zaman modern itu kan zaman peradaban. Tapi tahu nggak sih, ada hal yang tidak bisa dijawab oleh modernisasi. Sekarang kenapa misalnya konsep pariwisata itu dibangun lebih kepada ekowisata. Orang lebih tertarik pada akhirnya naik ke gunung, pergi ke pantai, pergi ke bukit, main konsep cafe shop di gunung-gunung. Kenapa? Ada hal yang tak mampu dijawab oleh modernisasi. Hal yang metafisis. Orang jadi kembali lagi yoga. Dulu sudah banyak orang meninggalkan yoga, banyak meninggalkan meditasi. Tapi pada akhirnya orang kembali ke situ. Karena ada yang tak bisa terjawab. Jadi bosan dengan saya sendiri, bosan lihat gedung tinggi. Bosan, pengap kalau udah di gedung tinggi. Padat rapat mobil di mana-mana, crowded. Pada akhirnya kita juga rindu kesunyian, keheningan. Rindu berbicara dengan alam, rindu bicara dengan Tuhan, rindu bicara sama diri kita sendiri. Modernisasi itu gagal. Dan lihat apa yang dilakukan, dan jadi apakah perempuan yang so modern? Narsis, konsumeris, menjadi individualis, tidak peduli dengan orang lain, narsis, melebih-lebihkan diri sendiri, maunya dia aja lah yang diangkat-angkat dipuji-puji. Maunya orang lihatlah seberapa mahal lipstick matte-nya kan. Individualis, narsis, apalagi tadi aku bilang. Jadi tidak mau tahu tentang apapun. Bahkan jangan-jangan ku tanya bentuk telingamu seperti apa, dia nggak tahu. Jangankan mengenal orang lain ya, mengenal dirinya aja dia nggak sanggup lagi. Orang kembali lagi ke belakang. Maka jadi bukan zaman ya, maka muncullah pemahaman yang disebut pemahaman postmodernisme. Bukan zaman itu, tapi pemahaman yang muncul di zaman modernisme untuk menjawab persoalan-persoalan yang tak mampu dijawab oleh orang yang sok modern tadi. Sebenarnya dia bukan modern, tapi westernizasi, kebarat-baratan. And I'm proud to be me. Setiap hari selalu pakai ini, because it is my identity. Ini aja aku pakai, aku masih dibilang orang Ambon. Coba. Jadi pertanyaannya kenapa saya mau mengerjakan ini? Saya nggak peduli soal uang, semua butuh uang. Karena aku sedih. Aku pakai tenun seperti ini lalu orang bilang saya orang Ambon. What does it mean? Orang tidak mengenal ulus lagi. So, what will you do when the other people doesn't know your culture? Alah boro-boro orang lain kenal culturemu, sedangkan kau aja nggak kenal budayamu. So pertanyakan dirimu, coba tanya dirimu, who am I? Aku ini siapa? Boro-boro aku memperkenalkan budaya kepada orang lain, aku aja nggak mengenal budayaku. Itu pertanyaan yang sangat penting buat kita masing-masing. Terlebih laki-laki ya, yang ada di Zoom ini, terlebih laki-laki yang merasa dirinya hebat, biasanya kan orang Batak begitu tuh, yang merasa dirinya hebat. Kalau kau tidak paham budayamu, apa yang akan kau ajarkan kepada anak-anakmu? Laki-laki disebut parhalang hulu. Apa nanti yang akan kau berikan contoh kepada istrimu? Jadi ingat ya, perempuan itu sangat memegang peranan penting di dalam budaya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sangat penting. Bayangkan coba, dia sumber kehidupan, dia sumber pendidikan, dia sumber kebijaksanaan. Inang idung nihata partarus nasoha sudah parmene si buduto parpoda si ingoto partona si hutono. Jadi bukan bapak tapi ibu. Laki-laki maunya yang nggak siapa teh Rio. Laki-laki tuh maunya jadi Jo. Begitu kita ajak dia memperbaiki budayanya, emangnya aku harus pakai rok gitu. Oh iya. Jadi emangnya kalau menurut harus pakai rok kan gitu kan? Oh dia laki-laki berlomba menjadi Raja Jolo, Raja Parhata, Raja apa namanya lagi, Raja Bius, Raja Adat. Tapi disuruh memperbaiki dia nggak mau. Seolah-olah hanya tugas perempuan untuk memperbaiki. Kalau begitu hanya kita lah kesayangan opung, laki-laki enggak. Ya kan? Jadi yang mau kukatakan di situ kepada perempuan-perempuan Batak, bukan hanya perempuan Batak ya, perempuan di seluruh Nusantara. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu.
Jika orang merusak budayamu, tugasmu adalah memperbaikinya. Jika saat ini kau menyadari kau sudah kehilangan jati dirimu, kehilangan budayamu, maka cari kembali dan temukan. Kalau dibilang tadi, ketika kita makin jauh, dan bahkan kalau mungkin kan bicara depan umum, orang nggak akan mendengarkan. Siapa bilang? Niat yang baik akan menghasilkan hal baik. Tapi tidak terjadi secara otomatis. Saya harus 5 tahun loh berada di desa Sibisa, yang bukan tanah kelahiran saya. Harus 5 tahun berada di situ, berpelan-pelan bicara, bahkan saya sudah tua, supaya mereka bisa percaya kepada saya. Berbicara sangat megang peranan penting di daerah Batak itu salah satunya begini, bilang begini, bukan anak di perbahenan dulu dan sebagian perempuan Ina Sarah Ina goyang ini boleh kita lanjut. iya, salah satu kekurangan di Sibisa ini adalah memang jaringan. Ini aja aku udah pergi dari rumah loh hanya untuk cari jaringan. Ternyata di sini pun terganggu. Jadi kita lanjut saja. Yang menunjukkan bahwa perempuan itu sebenarnya dulu itu sangat memegang peranan penting. Kita aja perempuan Batak sekarang yang kemudian mengurang-urangi talenta kita, mengurang-urangi posisi kita. Kita menurunkan posisi kita sendiri. Dengan sebutan opung yang bilang begini, boru dohori pertubuh anak di pabahenan boru sipatu jolo. Bukan boru yang di pajolo. Kau lahir sebagai anak perempuan, tapi pola perilakumu, perbuatanmu, kemampuanmu sama dengan laki-laki. Perempuan yang mampu berdiri di depan. Itulah pesan opung. Jadi ada banyak istilah-istilah di Batak itu, termasuk upasa, termasuk quote-quote, memang dia menunjukkan perempuan sangat memegang penting. Salah satunya tadi kalau di rumah, paramak nasoha balunan, partataring nasora mitop, pasakalan nasora mahiang. Jadi kunci di rumah itu adalah perempuan. Persis sama dengan sistem apa namanya, birokrasi dalam keluarga di zaman barbarisme. Nanti cari bukunya asal muasal keluarga. Itu dulu karena laki-laki mencari biji-bijian dan daging, perempuan yang ada di desa, maka kepala suku adalah perempuan. Karena dialah yang tahu situasi di kampung itu. Jadi tugas laki-laki mengumpulkan makanan. Perempuan tugasnya itu manajemen. Makanya perempuan jago manajemen kan? Di rumah juga sebenarnya tanpa sengaja laki-laki itu menempatkan dirinya di luar. Contohnya dengan ucapan apa? Parni jabu. Siapa parni jabu? Berarti laki-laki siapa? Parni luar dong. Tanpa dia sadari itu. Tanpa dia sadari perempuan dibilang parni jabu berarti dia orang luar. Pemilik rumah itu adalah perempuan kan jadinya. Tanpa dia sadari. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang diciptakan oleh para kaum patriarkat. Aku bilang kaum patriarkat ya, laki-laki yang mengadopsi budaya yang menempatkan laki-laki superior, perempuan inferior. Laki-laki yang sok hebat, menganggap dirinya lebih kuat dari perempuan, itu kadang-kadang menjebak dirinya sendiri. Salah satu tadi sinamot, ya kan? Nahu boli doho, nahu tuhor doho. Ya kalau memang hanya butuh tukang masak, tukang cuci, cari babu aja, nggak usah cari istri. Karena istri di budaya Batak itu bukan itu fungsinya. Dongan marsi sukunan, dongan saripe, bayangin tuh ya. Dongan saripe, dongan marsi sukunan, dongan sahudulan, sadalan saudolan, sadalan sauduran, satahi sauloan. Bayangin. Berarti ada kata sa di situ menunjukkan equality. Ada kesetaraan di sana. Dongan saudulan, dongan sapartinaonan. Ya kan? Dongan sadalan saudoran, satahi sauloan. Berarti pasangannya itu, suami istri itu adalah orang yang selalu berdiskusi tentang apa yang diputuskan.
Tapi kemudian dirubah oleh laki-laki sendiri untuk kepentingannya. Tapi tanpa sadar dia menjadi orang luar dari keluarga yang dia dirikan. Karena parne jabu, dia berarti parne luar. Jadi hati-hati ya menggunakan istilah yang bisa menjebak diri kita sendiri. Gitu. Kalau menurutku, jadi untuk menjawab yang kau bilang tadi itu, lebar penjelasannya aku buat supaya membuka pemikiran kita. Harusnya kita menangis sekarang. Kalau sampai tortur pun kau tak tahu, ulus yang kupakai apalah. Nggak usah kalian kasih uang rokok yang kalian bilang itu. Uang rokoknya aku anggap kalau segitunya kan. Kalau tahu kau ulus apa ini? Gratis aku bicara saat ini. Kalau tahu ulus, kalau ada di antara kalian yang kenal ulus ini, gratis, nggak usah bayar. Mana ada kalian bayar aku cakap-cakap? Berapanya Bu Minang minta kan? Namanya aku jualan apa? Jangan lagi bilang gitu sama pembicara ya. Samanya itu kalau pendeta berkhotbah kau undang, masa kau bilang sama pendetanya berapanya jalang-jalangmu Pak Pendeta? Kan nggak boleh. Itu pangalehon muna doi. Kalau ada di antara peserta dari Zoom ini mengenal ulus yang kupakai, gratis uang pembicara, nggak ada. Nggak ada kan? Nah, itulah dengerinya. Itu salah satu contoh bahwa kita sudah kehilangan diri kita. Jadi I just want to say, nggak usah sok-sokan deh, sok modern, sok ini, sok itu. Sedangkan yang ada pada dirimu saja kau tidak kenal. Jadi nggak usah sok modern. Jadi mulai sekarang bertobatlah. Kenali dulu dirimu, kenali bonapa sogitmu, kenali marga mama, kenali siapa opungmu, kenali budayamu sendiri, produk-produknya, lalu kau bicara budaya orang lain. Kalau bicara soal bahasa Indonesia kan, aku nggak kenal lagi jengkol, nggak kenal lagi terong, ya kan? Karena aku udah di kota, tak bisa aku lagi bahasa Batak. Nggak usah sok-sokan, aku bahasa Ibrani pun bisanya. Bahasa Inggris pun bisanya, aku nggak bahasa Ibrani masalahnya. Dan aku bisa bahasa Inggris. Tapi aku tidak meninggalkan budayaku sendiri. Jadi anak-anak di Inang Dahulu Bahasa, aku ajarkan bahasa Inggris juga. Tapi bahasa utama adalah bahasa ibu, yaitu bahasa Batak. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Itu dia Lydia. Sangat-sangat menginspirasi Inang, segala penjelasan yang Inang jelaskan itu sangat menginspirasi bagi para pendengar podcast kita hari ini, yang dimana untuk teman-teman podcast yang seperti yang udah Inang Juta jelaskan, tetap jalani masamu tetapi jangan pernah tinggalkan budayamu. Jadi bagi kita kaum milenial perempuan saat ini merupakan sebuah pepatah yang sangat bermanfaat, yang sangat menginspirasi untuk kita tetap berteguh pada budaya kita, tetap melestarikan budaya kita, namun tidak meninggalkan kebudayaan kita dengan banyak kegiatan kita di era milenial saat ini. Sepertinya untuk teman-teman podcast, melalui untuk narasumber penjelasan kita nomor 2 ini sangat bermanfaat, sangat menginspirasi kita untuk kita kembali mengenal apa itu tortor, apa itu kebudayaan Batak, nah apa itu silsilah dalam lingkungan Batak. Nah, Inang, selanjutnya kan banyak upaya-upaya yang dilakukan, namun seringkali kita menjadi acuh tak acuh dalam rumah. Misalnya, nah, ketika seorang perempuan memberikan suara terhadap isi hatinya, terhadap keundangannya dalam rumah, namun dia selalu dianggap acuh tak acuh, bahkan dianggap sebagai orang yang membangkang. Bagaimana dengan hal tersebut, Inang? Lagi-lagi kan sebenarnya itu pola pikir, mindset dari keluarga itu sendiri, gitu kan. Jadi sebenarnya adat itu dibuat opung, peraturan-peraturan itu dibuat opung bukan untuk mengatakan ini lo lebih tinggi, ini lebih rendah, bukan. Bukan hanya untuk sebuah keteraturan. Jadi kalau misalnya semua orang bebas bicara asal-asalan, maka tidak akan ada lagi demokrasi di Batak. Orang Batak itu kan sangat demokratis sebenarnya. Makanya kalau bertonggor raja, baik kamu Raja Nami, Situlu Pinauli Mahami Raja Nami, gabe. Coba perhatikan itu. Aku sangat suka kalau udah ada tunggu raja. Baik kamu Raja Nami. Terus dijawab sama mereka kalau udah satolok nauli, gabe, digabehon. Gabehon ma. Itu demokratis sekali. Nah, tapi sering sekali ini disalahartikan. Sebenarnya pola pikir. Jadi bermula dari ini berapa orang yang ada di Zoom ini sekarang, bermula darimu lah. Mulai darimu. Bahwa perempuan itu juga adalah somebody, not something. Ingat ya. You are somebody, not something. Kamu bukan sesuatu. Kamu seseorang. Kamu manusia. Woman right is human right. Hak perempuan adalah hak manusia, hak asasi manusia juga.
Apakah hanya perempuan yang boleh memperjuangkan ini? Tidak. Kalau laki-laki yang dia adalah orang yang paham hak asasi manusia, dia adalah laki-laki yang manusiawi, dia maka akan turut memperjuangkan perempuan yang tertindas. Bukan menjadi penindas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perempuan yang sudah terlanjur jadi korban, jangan kau nikmati pula jadi korban. Belajarlah untuk bangkit, setelah bangkit, kau jangan nikmati sendiri. Gerakkan orang lain, menginspirasi. Maka jadilah perempuan penggerak, bermental penggerak, bukan bermental korban. Kita boleh jadi korban, tapi pengalamanmu sebagai korban itu, misalnya ketidaknyamananmu diperlakukan di keluarga, kalau bicara diabaikan, enak nggak diabaikan? Enggak. Kalau begitu jangan abaikan orang lain bicara. Itu aja, simple kan? Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus sebenarnya, kalaupun ada misalnya yang bukan beragama Kristen di dalam Zoom ini, kalaupun seperti yang diucapkan Yesus, apa yang kau ingin orang perbuat bagimu, perbuat demikian bagi orang lain. Nggak nyaman loh kalau aku bicara diabaikan, so jangan abaikan orang lain. Nggak nyaman loh kalau perempuan itu nggak dihargai saat bicara, kalau begitu hargai setiap orang bicara. Aku ternyata nggak banget ya, sok modern begini, diriku aja nggak aku kenal. Nah, kalau kau nanti sudah berhasil, maka kau juga ingatkan orang lain. Jadi jangan asik sendiri, itu namanya sendiri, narsis namanya. Mencintai diri sendiri boleh, tapi jangan berlebihan. Itu jadi narsis kan, gitu. Jadi memang tetap kembali lagi ke situ tadi. Makanya ada dibilang pencerahan, Lydia. Banyak keluarga Batak itu, kalau dari 100 jumlah keluarga Batak, 100 aku bilang, itu 80% memiliki pola pikir yang sangat patriarkis. Pola pikir di mana laki-laki lah yang paling tinggi. Padahal peraturan yang dikasih opung bukan soal posisinya ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Tidak. Tapi lebih kepada sebuah keteraturan komunikasi. Salah satunya misalnya, disebutlah perempuan itu tidak boleh menasehati bapaknya. Ya, nggak ada dalam nih. Yang ada dalam gabe beruna menasehati bapaknya. Tapi memberi saran. Memberi saran. Makanya dilapih dengan omongan. Sebenarnya isinya tetap aja nasihat kan. Tapi dilapih dengan omongan. Itulah ada contohnya gini. Setabi damung, setabi da itu. Ada nama budaya. Setabi. Holan napa satu pendapat tu doa. Nina rohaku nian. Padahal samanya isinya itu adalah nasihat. Tapi dilapih dia. Jadi lebih kepada sebenarnya untuk menciptakan sebuah keteraturan. Opung kita itu keren kok. Salah satu yang kerennya opung apa coba? Istilah inang bau, amang bau. Hela doh parumain di sada jabu dan masih kulingat kan. Hamu inna hamu. Kenapa dua-duanya ini sama-sama pendatang? Terbuka kemungkinan ini selingkuh. Maka opung bikin peraturan supaya mereka ini tidak boleh terlalu dekat. Jadi itu semua punya makna. Jadi kalau untuk tortor itu semua gerakannya punya makna filosofi. Nah nanti kawan-kawan kalau mau belajar soal itu buka aja YouTube kita kan. Sanggar Inang Nauli Bahasa, ketika aja dia tutorial gerakan dasar tortor beserta nilai filosofinya. Di situ kujelaskan semua. Ini apa artinya ini, apa artinya ini, apa arti manerser, itu ada semua di dalam situ. Jadi teman-teman bisa belajar langsung dari situ, filsafat apa yang terkandung di dalam tortor. Dan itu adalah memang ajaran kehidupan juga. Dan kalau kurasa kalau dilaksanakan itu, nggak ke gereja pun kau yang beriman itu. Karena iman tanpa perbuatan adalah nol. Perbuatan yang paling penting. Membuka tangan pun bukan begini, tapi dibuka begini. Itu menggambarkan bagaimana karakter asli orang Batak. Tegas, terbuka, transparan. Tegas, terbuka. Tegas, terbuka, transparan. Transparan. Jadi bukan sempit. Orang Batak itu tegas, tapi di orangnya terbuka. Makanya straight to the point. Si jujur ninggor, si tikus neari, pati, sama kujur. Tidak songon idah di balanga katanya. Bukan idah di hudon, karena hudon pakai tutup. Balanga tidak. Jadi terbuka, jujur. Nah kalau ada sekarang orang Batak yang nggak jujur, berarti dia bukan asli orang Batak. Kayak gue bilang tadi, kebatak-bataan sudah dia mengadopsi budaya yang bukan budaya Batak. Ya, jadi banyak istilah-istilah Batak itu simpel-simpel tapi dalam banget maknanya. Seperti sama misalnya dengan donga sahudulan. Kau terjemahkan sajalah ke dalam bahasa Indonesia, donga sahudulan. Bisa tidak? Hilang makna sudah. Jadi jangan pernah sepele dengan bahasa Batak, sepele dengan bahasa ibu, sepele dengan bahasamu. Donga saudulan diterjemahkan kawan seduduan, nggak pas. Teman seduduan, nggak pas. Teman satu bangku, nggak pas.
Karena dong sahudulan itu sudah bermakna teman senasib sepenanggungan, ya kan? Iya, nah. Senasib sepenanggungan, dalam banget maknanya itu. Kalau udah dibilang sahudulan, sependapat. Punya tujuan yang sama, punya ideologi yang sama, punya pandangan yang sama. Sakit bersama, senang bersama, tertawa bersama. Itulah kalau dong sahudulan bertahu. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hilang dia maknanya. Aku mau bilang dalam hal ini, betapa kerennya, betapa kayanya Nusantara itu. Nah, kau sebagai seorang perempuan, what will you do untuk banyak hal yang sudah rusak di negeri ini? Apa yang akan kau lakukan ketika kamu tahu ternyata keren banget kearifan lokal kita, jauh lebih keren dibanding rock mini yang diciptakan oleh orang Barat. Lanjut Lydia. Oke, Inang, terima kasih buat Inang Jita. Wah, sangat menginspirasi ya teman-teman semua ya. Termasuk saya sendiri sebagai moderator podcast kita, ini sangat tersanjung dan sangat terinspirasi untuk semua pengalaman, ketegasan, dan juga sharing dari Inang Jita Manurung saat ini. Nah, buat teman-teman pendengar podcast kita hari ini, tentunya ini sangat pembelajaran yang tentu seperti yang Inang Jita juga jelaskan, semua itu tergantung pada mindset. Dan memang benar, untuk saat ini mindset kita itu memang dilengkapi oleh filter budaya dari luar, yang dimana saya serta Inang Jita juga mengajak buat teman-teman podcast sekalian, mari kita budayakan budaya kita, tetaplah kita ikuti zaman, tapi jangan sampai kita meninggalkan budaya. Karena podcast hari ini benar-benar sangat menginspirasi, benar-benar sangat memacu untuk semangat kita sebagai perempuan Batak, untuk menjadi seorang perempuan Batak yang sesungguhnya, seorang perempuan Batak yang memang menjunjung tinggi ada istiadat. Nah, selanjutnya Inang, apa hal-hal atau kegiatan atau bisa kita katakan langkah-langkah atau hal yang bisa dilaksanakan oleh perempuan Batak dimanapun berada untuk mengantisipasi atau membuat perubahan seperti yang Inang lakukan, seperti membuat gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan bagi kami perempuan Batak untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada saat ini, namun tetap menjunjung tinggi kebudayaan kami, Nang. Mulai aja dari dirimu sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari dirimu. Kau cari tahu tentang apa yang kurang, apa yang kamu ternyata sudah tidak paham, apa ya bagian-bagian mana yang kamu sudah tersesat sebenarnya. Jangan salah lo ya, orang banyak bilang, kita kan sudah beragama, halo, apakah Alkitab itu tidak bicara budaya orang Israel pula? Maaf lo, itu budaya orang Israel itu, dan mereka sangat berbudaya. Kental sekali budayanya, jadi budaya Israel itu sangat menempel kental di dalam Alkitab, dan itu pula yang kau adopsikan, dan budaya Israel itu adalah patriarki, menindas perempuan. Bayangin perempuan sudah diperkosa, dibilang lagi babi jalang, coba. Ini ngerias, ram sebenarnya gitu. Tapi bagaimana kau memaknai itu, bagaimana kau melihat dirimu, berarti apa yang kau lakukan? Yang kau lakukan adalah bahkan gunung yang tinggi sekalipun, jurang yang dalam sekalipun, akan kujalani untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi aku nggak mau berhenti belajar. Kalau sudah ada orang yang bicara, misalnya entah orang tua entah siapa, aku duduk semalaman pun aku tahan mendengarkan. Untuk mengenali diriku sendiri sebenarnya siapa, untuk apa aku hidup, untuk apa aku hadir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mulailah dari sekitarmu. Nggak usah bicara memberdayakan orang lain jika kamu sendiri belum yakin dengan dirimu. Banyak kok udah jadi guru, mengajar ke sekolah, pulang dari sekolah selesai. Mengajar di sekolah supaya dapat gaji, pulang dari sekolah selesai. Itu kan namanya memberdayakan? Tidak, dia hanya menjalankan kewajiban. Memberdayakan dimanapun kau berada, diskusi kau dengerin, oh ini nggak pas, pelan-pelan masuk, di mana saja kau bisa melakukan itu. Nah, kalau untuk mahasiswa, kalau saya dulu melakukannya dengan cara membentuk kelompok diskusi. Ada kelompok bedah buku, ada kelompok diskusi. Nah inilah nanti kemudian kelompok inilah yang melakukan penelitian-penelitian. Ada dua tradisi yang hampir punah dan saya yang menjadi ketua penyelenggaranya. Salah satunya adalah tradisi Gohan, kebalikan dari pesta panen. Di Sibisa itu bulan 3 kemarin itu dilakukan. Jadi namanya tradisi Gohan Manggohi musim tanam. Sinur mula masa tua tulobang na pori tua sarna sinur mapinan gabe mananiula parhora sama dijolma. Itu sebenarnya diucapkan pada saat tradisi Gohan dan itu sudah sangat lama tidak dilakukan, bahkan disebut sudah punah. Itu pertama. Yang kedua yang kulakukan tahun lalu
di Samosir, itu adalah menyampaikan kuda persembahan kepada Allah Tritunggal. Jadi namanya Pasaton Hoda de Batak, 3 kuda. Itu tradisi Batak. Nah orang bilang kan kita kan sudah beragama, emang kau nggak punya de Batak kalau beragama? Tergantung siapa yang kau panggil. Janganlah pula kau ambil kuda, kau panggil pula Begunur, kau panggil Beu Gajang. Ya berarti kau punya berhala. Tapi kalau yang kau panggil de Batak ya berarti kau beragama. Dan maaf saja Tuhan tidak beragama ya. Kitanya yang beragama itu pun supaya bisanya kau pakai kebaya yang cantik itu ke gereja. Enggaknya ada kau dengarkan firman Tuhan itu kan. Makanya pulang dari gereja pun tak ada yang berubah. Kan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga lakukanlah segala sesuatu. Apapun itu dengan penuh hatimu. Totalitas. Jangan golom ria-ria kata Opung. Di golom ria-ria. Kalau golom ria-ria kau bikin megang ilalang ini tersayat. Tapi kalau lalang kau genggam dengan erat, dia nggak akan menyayat tanganmu. Tapi kalau golom ria-ria, dia disayat tanganmu kan? Ijamai palua untuk nina tua-tua katanya. Karena dia nggak menggenggam, tidak melakukannya secara totalitas. Jadi ini tidak hanya sekedar misalnya ini sekedar diskusi aja hari ini, kemudian setelah itu lewat. Jangan sampai kan, ini sekedar tugas gitu. Nanti ini akan menjadi gantung terus dia. Mulai dari sekarang. Ini sudah kalian mulai sekarang ini, berarti tinggal melanjutkan tahapannya. Oh, kayaknya keren deh kalau kelompok kita yang sekarang ini menjadi kelompok diskusi deh. Saya dulu punya reading club. Jadi jangan salah yang saya bilang tadi, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Maaf, saya hobi main biliar. Saya sangat hobi main biliar. Saya main TikTok. Tapi di TikTok yang saya perkenalkan adalah situs-situs bersejarah yang hampir hilang. Yang sudah hilang ditemukan kembali, kemudian tor-tor tradisional yang sudah tidak pernah dilihat orang, maka cepat naik follower daripada TikTok saya. Karena ternyata banyak sekali keturunan Opung juga yang rindu sebenarnya melihat yang sudah tidak pernah lagi dilihat. Bayangin ya, kita itu zaman kapan? Zaman sekarang. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Kuperkenalkan lagi budaya melalui TikTok. Perkenalkan budayamu sampai suatu saat kau tak perlu lagi memperkenalkannya, sebab orang sudah kenal. Mas, aku ke Palembang, ke Lampung. Orang bilang, pas di bandara aku bilang orang Bali karena aku pakai tridatu, Menang Manolu. Nyampe aku di hotel dibilang aku orang Ambon. Orang tidak mengenal Ulus lagi gitu. Jadi tugas kita adalah memperkenalkan siapa kita kepada orang lain. Karena budaya itu adalah kita. Identitas kita. Terlebih laki-laki ya. Terlebih laki-laki. Nah, perempuan karena kau nanti punya anak, karena dibilang tadi sumber pendidikan itu adalah ibu gitu, maka kau juga harus membekali dirimu menjadi boruni raja. Nang boruni atau bakkoina, boruni raja roh. Uli boruni raja bukan di paras, tapi di sini dan kelakuanmu. Mula uli ya rohamu, uli de rupa midi da jelma. Jangan dong pesu masihmu nggak ada duitmu ketika kamu itu ininya cantik, orang akan melihatmu cantik dan berkarisma. Saya di depan bupati aja suka-suka saya bicara. Kenapa? Karena saya yakin apa yang saya katakan bukan hanya sekedar teori dan memang sudah saya lakukan dan saya tidak pernah mengejar uang. 5 tahun Inang Noli Basa berdiri, pemberdayaan ini saya lakukan, memberdayakan perempuan desa, memberdayakan anak-anak desa tanpa ada sponsor dari manapun. Nah, dari mana Inang uangnya? Dari Tuhan. Saya nggak tahu dari mana-mana. Karena hingga saat ini belum ada sponsor dari manapun. Tapi saya bisa melakukan kegiatan dan sehingga sampai ke Jakarta membawakan budaya kita. Dan budaya yang kami tampilkanlah bukan budaya Melayu. Kayak sanggar-sanggar di Medan kan? Budaya Melayu malah bukan tortor itu namanya. Tangannya pun sudah di atas telinga. Itu bukan tortor. Tapi tortor yang benar-benar mengandung filosofi. Ada makna dari setiap gerakan itu. Nah, itu kalau menurutku. Nang, terima kasih. Nah, buat teman-teman basket semua, banyak bisa kita dengarkan dari Inang Juwita, dari pengalaman Inang, dari ketegasan Inang, dari kebudayaan yang memang sudah Inang bentuk, sudah Inang Juwita alami, bahkan Inang Juwita berbagi kisah inspirasi bagi kita semua teman-teman podcast. Adapun bagi saya sendiri yang bisa saya sampaikan yaitu tetaplah kita menjalani budaya Batak, tetap kita menjadi seorang boruni raja, dan tetap kita menampilkan sisi positif selalu sebagai seorang perempuan Batak, yang dimana untuk permasalahan-permasalahan kesetaraan gender yang sudah kita bahas tadinya yaitu berubah semua oleh karena mindset. Oleh karena itu saya dan juga Inang Juwita mengajak teman-teman podcast
untuk mengubah mindset bahwasanya seorang perempuan Batak itu adalah seorang perempuan yang berkarisma, tegas, dan juga seorang perempuan Batak yang hatinya dan serta perilakunya yang mencerminkan seorang Borni Raja. Nah, selanjutnya untuk menutup podcast kita hari ini, saya akan meminta kepada Inang Juwita Manurung untuk memberikan kata-kata mutiara atau kata-kata sebagai penguat untuk podcast kita hari ini kepada Boru Batak, Borni Raja dimanapun kita berada. Kepada Inang, saya persilahkan. Itu sebabnya itu kan ada dibilang gini, saya tidak menerima saingan dalam bentuk apapun. Karena saya Boruni Raja punya daya tarik tersendiri. Boruni Raja tidak akan pernah meninggalkan anaknya kalaupun suaminya tidak beres. Boruni Raja tidak akan pernah menyerah hanya karena dia lagi patah hati. Itu Boruni Raja. Boruni Raja tidak akan pernah diam melihat ketidakadilan. Boruni Raja tidak akan pernah menutup mata melihat kejadian-kejadian di sekitarnya yang dilihatnya itu sudah nggak benar. Jadilah Boruni Raja seperti Namboru Lopian. Dia berdiri mengangkat senjata dan berumur 17 mati di medan perang. Itu Namboru kita, Namboru Lopian. Dan ingat Idang Sibasobolon, mulanya segala sesuatu di dunia ini menurut sejarah Batakologi adalah seorang perempuan. Wahai perempuan Batak sekarang, Kuofadis, kau mau jadi apa? Ya kan? Kau mau jadi apa? Jadi banyak tadi sebenarnya kutipan-kutipan yang sudah aku kasih, mulai dari Boru do di Pertubu, anak di Pabahenan, Boru Sipatu Jolo. Bukan karena kau ditaruh berdiri di depan, tapi karena memang kau mampu untuk berdiri di depan. Langkah tadi aku lupa mengatakan, langkah yang paling penting kalian lakukan adalah ketika melakukan pemberdayaan, melihat potensi-potensi yang dimiliki orang yang kalian dampingi. Jadi bukan memaksakan. Jadi ibaratnya nih, bukan kamu yang menentukan dia mau ngapain, tapi kamu menggali potensinya dia supaya dia bisa mengembangkan itu. Tugas kita adalah menggali mutiara-mutiara terpendam dalam diri perempuan-perempuan Batak. Nah, nanti kalian tinggal menggali, melihat saja apa yang untuk sekarang ini bagian mana ya, karena ada bagian Tortor, ada yang bagian Mosak, ada bagian ini. Nah, kalian sendiri sebagai mahasiswa di Unimed itu kira-kira bagian mana yang mau kami ambil. Jadi kita jadi bekerja sama kan, masing-masing memegang bagiannya sendiri gitu. Kalian menganalisa dulu, mengkaji dulu, apa sih, ya kalau misalnya tadi bicara di kesetaraan gender, berarti yang sebenarnya yang perlu dilakukan harusnya, oke, tidak apa-apa menjadi ini pembuka untuk diskusi seperti ini. Tapi harusnya yang pertama dilakukan bukan ini. Membongkar mindset. Bentuklah kelompok studi, bongkar mindsetnya. Apa laki-laki, apa perempuan, apa itu seks, apa itu gender, bedakan. Apa itu jenis kelamin, apa itu gender, apa role gender. Saya seorang feminis masalahnya. Apa role gender? Jadi beda itu, seks itu ada di bawah, gender itu ada di sini. Cinta itu ada di sini. Dan itu dulu yang dibongkar. Kemudian stereotip yang berkembang di masyarakat yang misalnya bilang laki-laki harus begini, perempuan begini. Laki-laki begini, perempuan begini. Laki-laki begini, perempuan begini. Laki-laki harus tegas, perempuan harus lembut. Jadi perempuan salah kalau tegas. Buktinya Susi tegas dicintai banyak orang, ya kan? Perempuan lembut, laki-laki yang tegas. Emang perempuan laki-laki nggak boleh lembut? Suka nggak laki-laki yang lembut, Lydia? Suka nggak? Berarti sesungguhnya laki-laki itu nggak harus sok gagah kan? Ya, jadi yang itu pun dibongkar, itu namanya stereotip. Stereotip. Teori baku, dibakukan, dibagi dua. Laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Mengenai sifat masih itu ya. Laki-laki gagah, perempuan feminin. Nah kalau gagah seperti saya, jadi saya nggak perempuan. Perempuan itu namanya stereotip. Dan stereotip itu ada di sini kita. Yang dibangun di masyarakat dan itu bisa dirubah. Contohnya tadi yang dibikin di laki-laki, ini begini-begini, ini begini-begini. Kita ganti. Emangnya kalau laki-laki lembut, kehilangan kelaki-lakiannya kan nggak juga. Kalau perempuan gagah, emang dia nggak kehilangan keperempuanannya? Enggak juga. Bisa jadi dia gagah kebapaan, hatinya keibuan. Jadi kita nggak bisa cepat-cepat untuk mengklaim bahwa laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk membongkar, apalagi untuk orang-orang muda yang sudah terlanjur tersesat dalam budaya kebarat-baratan, adalah membongkar mindset.
dibongkar dulu misalnya. Kalau kami bilang dulu brainstorming, kalau saya jadi pembicara di mahasiswa, namanya brainstorming. Jadi dibikin, kalau menurutmu perempuan itu apa? Gini. Kalau menurutmu gini. Tugas perempuan itu apa? Nanti masuk ke tugas, kan? Jadi kalau kesetaraan gender itu dalam keluarga, harusnya dibagi berdasarkan ketertarikan dan kemampuan, bukan berdasarkan gendernya. Di keluarga ya. Berbeda lagi nanti di pengambilan keputusan. Di peran gendernya maksudku. Pengambilan keputusan kalau kita mau ikut budaya, itu yang gue bilang tadi itu, ada aturan yang dibikin opung kita untuk mengatur kekerabatan itu. Jadi bukan menjadi pengambil keputusan sendiri juga gitu ya. Tapi yang pasti kesetaraan gender itu, peran gender itu dibagi berdasarkan ketertarikan. Nanti kalau pacaran kamu begitu aja bilang, kamu sukanya masak apa nyapu halaman? Aku sukanya masak, kata cowokmu kan. Oke, aku nyapu halaman ya sayang, kamu yang masak. Kenapa enggak? Romantis kan? Kenapa harus ngilangin hal romantis gitu loh? Orang hal yang indah itu kok dihapuskan. Jadi ada 2 pesan saya yang terakhir. Pertama itu untuk orang-orang Batak, para deda upung. Yang pertama, pature hutam, molosohita isebe. Molososonari adigabe. Tapi khusus untuk perempuan, saya mau katakan seperti ini. Katakan kepada dunia, aku tidak diciptakan di depanmu untuk menjadi pemimpinmu, di belakangmu untuk menjadi pengikutmu, di sampingmu untuk dari kepalamu untuk kau junjung, dari kakimu untuk kau injak. Tapi aku diciptakan dari tulang rusukmu, berada di sampingmu untuk menjadi partner yang sejajar denganmu. Jadi untuk menutup, aku mau bilang pada perempuan, khususnya perempuan Batak, boruni raja, molo boruni raja, jadi mau bahul-bahul nabolun, parama nasoha balunan. Jadi selalu menyambut siapa saja yang datang. Kau senang berbagi apa saja. Jadi paramak nasoha balunan, patataring nasora mitop, persakalan nasora mahiyang. Partarus nasoha sudaan, parmeme si berduton, parpoda si ingoton, partona si hutonan. Horas. Terima kasih untuk Inang Jita yang sudah memberikan penutup podcast kita hari ini kepada pendengar teman-teman podcast. Podcast kita hari ini sangat menginspirasi, sangat inspiratif, dan juga sangat membantu kita untuk para perempuan Batak mengenal kembali kebudayaan kita, mengenal kembali jati diri kita sebagai seorang perempuan Batak, sebagai Boruni Raja. Kepada teman-teman podcast, tetap stay tune untuk video kita selanjutnya, yang tentunya pembahasan kita akan tetap sangat menarik, sangat menginspiratif, dan juga pemateri-pemateri yang sangat berkompeten dalam bidang yang akan kita bahas. Terima kasih untuk Inang Jita sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih juga buat kakak-kakak panitia podcast, ada Kak Romiani, Kak Lita, dan juga Abang Dario. Dan juga terima kasih buat semua teman-teman pendengar podcast yang setia mendengar podcast kita hingga pada saat ini. Sampai jumpa kembali pada podcast selanjutnya. Kiranya kita tetap sehat dan tetap stay untuk mendengar podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Kepada Romiani, saya persilakan untuk stop record.